Shalom, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Bahasa, Ayat, dan Konteks. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini terima kasih karena kebaikan Tuhan menolong kami dan bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan puji Tuhan. Terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya dalam pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu. Semoga perkongsian pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Nah saudara, pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, mengapa bahasa, ayat, pengulangan kata, dan konteks harus diambil perhatian dalam pembacaan Alkitab? Apakah ada kesan dalam pengertian kita kepada firman Tuhan? Dan juga seperti biasa, di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang boleh membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Dan juga ayat hafalan kita di dalam Ulangan 31 ayat 26 yang mengatakan, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Saudara, pengenalan Sekolah Sabat kita pada minggu ini mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan firman-Nya dianiaya untuk beberapa waktu di masa yang lalu. Namun pada akhir zaman kita, Tuhan telah membenarkan, mengizinkan Alkitab boleh dibaca oleh 90% atau 90% penduduk bumi. Lembaga Alkitab sangat penting untuk terjemahan dan pengedaran kitab suci. Kita dapat membaca Alkitab dalam bahasa ibundah kita, tetapi kita harus memahami beberapa konsep asas mengenai bahasa dan konteks asalnya, sehingga kita dapat memahami message-nya dengan lebih baik. Inilah artinya saudara, kenapa kita perlu mempelajari dan memperhatikan kata, pengulangan kata, dan konteks apa yang kita baca di dalam Alkitab tersebut. Apa pembahasan seterusnya saudara? Mari kita belajar bersama-sama. Itu sebabnya pada minggu ini kita akan mempelajari 5 topik lagi mengenai dengan tajuk Sekolah Sabat kita hari ini, yaitu memahami Alkitab dengan memahami bahasanya. Penting sekali mengerti makna kata-kata di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, perhatikan pengulangan kata-kata dalam Alkitab. Keempat, perhatikan konteks ayat-ayat Alkitab secara keseluruhan. Dan yang terakhir, penting untuk mengetahui siapa penulis buku Alkitab tersebut. Topik yang pertama saudara, mari kita belajar tentang memahami Alkitab dengan mengerti bahasa Alkitab itu sendiri. Mengapa kita perlu memahami bahasa Alkitab? Bagaimana kita boleh memahaminya ini atau mempelajarinya ini? Kisah 26 ayat 14 mengatakan, saya mengutip di dalam versi bahasa Borneo yang mengatakan, kami semua rebah ke bumi. Lalu aku mendengar suatu suara berkata dalam bahasa Ibrani kepadaku, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukarlah bagimu seperti menendang sesuatu yang tajam. Apa maknanya ini saudara dalam bahasa yang kita belajar? Nah saudara, sebentar tadi saya membaca Alkitab atau ayat itu dalam versi Borneo, yaitu bahasa yang saya mengerti. Inilah maksudnya membaca dan mengerti Alkitab dalam bahasa sendiri. Mungkin saudara, ada baiknya kita mengetahui mengapa Tuhan mahu Alkitab dituliskan. Ini disebabkan saudara, ada 3 sebab utama, yaitu untuk memberi kesaksian tentang karyanya melalui sejarah. Kedua, untuk membuat rancangan penyelamatannya diketahui oleh orang. Kemudian yang ketiga,
untuk mengajar kita bagaimana bertindak dengan adil. Namun, bagaimana kita boleh mengerti kehendak Tuhan ini kalau kita tidak membaca firman itu dalam bahasa yang kita paham? Inilah artinya, saudara. Tuhan memilih umat atau suatu bangsa dan memberitahu mereka kebenaran dalam bahasa mereka. Seperti yang tadi dalam Ibrani, bahasa Ibrani. Buku-buku yang ditulis dari pembuangan di Babylon, termasuk beberapa bahagian dalam bahasa Aram, itu adalah bahasa universal pada masa itu. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, umum yang dapat difahami oleh semua orang pada masa itu. Hari ini ada terjemahan Alkitab yang memungkinkan kita memahaminya. Jadi kita dapat mempraktikkan prinsip apa yang diajarkan oleh firman itu atau Alkitab itu. Dengan cara ini, Alkitab menunjukkan kesinambungan saksi dan kesaksian yang diilhamkan ini, mulai dari penulis pertama kitab suci sehingga yang terakhir. Orang lain mungkin mempunyai hanya satu versi sahaja. Tetapi tanpa mengira apa yang Anda ada, perkara utama adalah menghargainya sebagai firman Tuhan. Dan yang paling penting, untuk mematuhi apa yang diajarkannya. Seterusnya topik yang kedua, yaitu penting sekali mengerti makna atau arti kata-kata di dalam Alkitab itu. Mengapa, saudara? Mengapa kita perlu mengetahui makna kata-kata dalam Alkitab? Dan bagaimana kita tahu? Dan bagaimana kita mempelajarinya? Mazmur 63 ayat 3 mengatakan, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Jadi saudara, apa yang coba diajarkan dari ayat yang kita baca ini dalam konteks memahami kata-kata di dalam Alkitab? Seperti dalam bahasa lain, ada kata-kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang mempunyai beberapa makna atau menyampaikan konsep yang pelbagai. Contohnya, kata chesed dalam bahasa Inggris yang boleh diartikan dengan rahmat, kebaikan, ketakwaan, nikmat, kebenaran, kemurahan hati, belas kasihan. Dan perkataan kedua, shalom, kedamaian antara dua pihak, kedamaian batin, ketenangan, keutuhan, kelengkapan, kesejahteraan. Inilah maknanya, saudara. Terdapat juga perkataan yang berbeza yang diterjemahkan dengan hanya satu perkataan dalam bahasa kita. Seperti yang kita lihat di skrin, saudara, yaitu perkataan sisa. Kemudian, kekayaan berbahasa itu memungkinkan kita untuk lebih memahami message yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Seterusnya, saudara, topik yang ketiga, yaitu perhatikan pengulangan kata-kata di dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Nah, saudara, apakah ada pengulangan kata-kata yang sama dalam ayat ini? Ya, ada, saudara. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya kata-kata itu dalam Alkitab. Kita mungkin menekankan idea dengan menggunakan tanda seru, huruf tebal, huruf miring, atau sendeng, atau menggarisbawahi atau menonjolkannya. Namun, itu tidak mungkin dalam bahasa Ibrani Alkitab. Pengarang Alkitab menggunakan cara lain untuk menekankan idea. Salah satunya adalah mengulangi kata seperti diciptakan atau suci. Ketika penulis ingin menonjolkan ciri Tuhan, mereka mengulangi kata yang sama 3 kali. Sebagai contoh, Daniel menekankan bagaimana Nabukadnezar mencabar Tuhan dengan mengulangi 10 kali bahwa ia dibina. Dan patung itu muncul dan akhirnya akan hancur. Inilah maksudnya pengulangan ini, saudara. Kenapa ia diulang-ulang? Karena
ada tujuannya. Dan inilah maknanya dalam topik yang ketiga ini. Seterusnya saudara, topik yang keempat ialah perhatikan konteks ayat-ayat Alkitab itu secara keseluruhan. Mengapa konteks keseluruhan ayat yang kita baca mesti kita tahu, dan bagaimana kita melakukan ini? Kejadian 5 ayat 2 mengatakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, apa yang kita lihat di sini saudara? Di dalam konteks ayat itu, kata-kata dalam kitab suci sentiasa berlaku di dalam konteks. Kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Selain memahami makna kata-kata asli, kita juga harus memahami bagaimana kata-kata itu digunakan dalam konteks sastra dan sejarah mereka. Suatu kata-kata mempunyai konteks terdekat dalam suatu ayat, dan unit inilah yang perlu difahami terlebih dahulu. Kemudian terdapat konteks yang lebih luas daripada unit keseluruhan di mana ayat itu berlaku. Menurut konteks Roma 5 ayat 14, bagaimana kita harus menafsirkan perkataan Adam dalam kes ini? Contoh yang baik adalah perkataan Ibrani Adam, yang dapat diterjemahkan baik sebagai nama Adam dan sebagai kemanusiaan. Lihat di sini saudara rujukan ayat-ayat tersebut. Artinya saudara, konteksnya penting untuk mentafsirkan message dengan betul di dalam setiap ayat. Dan yang terakhir saudara, topik yang kelima yaitu penting untuk mengetahui penulis buku Alkitab. Mengapa penting kita tahu siapa penulis Alkitab tersebut? Apa kelebihannya kalau kita tahu siapa penulis Alkitab? Dan apa kaitannya dengan pemahaman pembacaan Alkitab? Amos 1 ayat 1 mengatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang penternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Kita dapat lebih memahami message Alkitab jika kita mengetahui perincian dan latar belakang tentang siapa yang menulis setiap buku dan gaya penulisan pengarangnya. Kita tahu siapa yang menulis banyak buku Alkitab dan bahkan tarikh ia ditulis. Amos adalah contoh yang baik. Walau bagaimanapun, maklumat ini hanya tersedia melalui tradisi Judeo-Kristian untuk beberapa case. Dalam beberapa case, konteks sejarah sangat penting. Sebagai contoh, kita mungkin tidak memahami buku Keluaran sepenuhnya jika belum membaca Kejadian terlebih dahulu. Di samping itu, Alkitab memuat buku-buku puitis, sejarah, kenabian, dan surat-surat. Setiap gaya harus dibaca dan ditafsirkan dengan cara yang berbeza. Inilah maksudnya saudara, kenapa sangat penting kita memperhatikan dan juga mengetahui siapa pengarang atau penulis buku Alkitab tersebut. Pena inspirasi juga menjelaskan kepada kita. Dalam firman-Nya, Tuhan telah abadikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai wahyu yang berwibawa, penyataan kehendak-Nya yang sempurna. Firman itu adalah standar karakter, penyataan doktrin, dan ujian pengalaman. Namun hakikat bahwa Tuhan telah menyatakan kehendak-Nya kepada manusia melalui Alkitab bukan bermakna bahwa bimbingan Roh Kudus yang berterusan tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, Roh Kudus telah dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk memberi pemahaman akan Alkitab kepada hamba-hambanya untuk menerangi dan menerapkan ajarannya. Memandangkan Roh Tuhan adalah yang mengilhami Alkitab, maka adalah mustahil ajaran roh bertentangan dengan Alkitab. Great Controversy, muka surat 9. Jadi saudara, dari pembelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, untuk memahami Alkitab dengan lebih baik,
Kita perlu memahami bahasa Alkitab, mengerti makna kata-kata dalam Alkitab, memperhatikan pengulangan kata-kata, konteks ayat-ayat Alkitab secara keseluruhan, dan juga penting untuk mengetahui penulis buku Alkitab tersebut. Jadi saudara, semoga ringkasan Sekolah Sabat pada minggu ini menolong kita, membantu kita dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita secara pribadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menolong kami bersama kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.